Beginilah kondisi pasar yang terletak di Desa Buga, Kecamatan Ogodede, bertahun-tahun tidak digunakan. Kondisi fisik pasar ini nyaris tak lagi terlihat karena dipenuhi rerumputan. Menurut keterangan warga sekitar, pasar ini dibangun sejak tahun 2015 lalu, namun tak pernah sekalipun digunakan, padahal di area pasar juga dilengkapi musola. Berdasarkan pantauan tim Jujur Bangun Daerah, kondisi pasar mulai mengalami kerusakan pada tiang-tiang bangunan. Kondisinya yang dipenuhi rumput juga memberikan kesan bahwa pasar ini dibiarkan terbengkalai sejak lama. Lantas apa yang menyebabkan pasar Desa Buga belum juga digunakan? Ikuti perbincangannya di channel YouTube Jujur Bangun Daerah Minggu 16 Oktober 2022 dengan topik Pasar Dipenuhi Belukar, Kepentingan Proyek atau Kepentingan Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jujur Bangun Daerah, saya Susanti Akataba kembali menyapa Anda di hari ini. Dan kita masih bicara terkait dengan pasar yang ada di Desa Buga yang dibangun dari tahun 2015 namun tidak pernah sekalipun digunakan. Nah, saya sudah bersama dengan Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toli-Toli, Pak Jumsar Juni. Kira-kira ke depannya harus seperti apa yang dilakukan agar tidak ada lagi pembangunan-pembangunan seperti ini. Dan kemudian bagaimana harusnya pasar itu disikapi oleh DPRD. Assalamualaikum Pak Jumsar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menerima kami Pak Jumsar. Ya baik, sama-sama. Iya. Alhamdulillah pada sore hari ini saya juga ucapkan terima kasih atas menyapa dan menyangkut mengenai pasar ya. Iya Pak Jumsar. Kita bicara soal pasar. Sebenarnya tidak hanya di Desa Buga Pak ya. Beberapa kali DPRD Toli-Toli juga menyoroti soal pembangunan pasar ini. Kalau Pak Jumsar sendiri melihat terkait dengan pasar-pasar yang tidak tergunakan khususnya di Desa Buga dari 2015 sampai saat ini tidak satu kali pun digunakan. Bagaimana komentar Bapak sebagai Ketua Komisi B? Ya baik, terima kasih. Sebenarnya pasar yang ada di Kabupaten Toli-Toli, yang baik yang ada di Buga, bahkan dari semua desa itu di kecamatan-kecamatan ada beberapa pasar yang terbengkalai ya. Nah, apalagi kalau informasi tadi yang saya dapatkan terus terang bahwa itu memang belum pernah saya kunjungi ya. Tapi kalau di kecamatan lain mulai dari Dampal Selatan, Dampal Utara sampai di Dapo Pamean, memang kecamatan Ogodede kan ini ya, memang belum pernah tersentuh. 2015 itu memang sayang sekali. Memang kalau menurut saya harusnya ke depan ini menyangkut kalau ada proyek memang harus lebih matang perencanaannya sehingga tidak berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan pada masyarakat setempat itu. Artinya kalau ada semacam proyek minimal masyarakat setempat juga itu didengar masukannya, karena mereka nanti yang pelaku-pelaku itu termasuk macam pasar yang ada sekarang di Buga ya itu. Sehingga kalau menurut saya kalau memang itu terbengkalai, kuncinya ini dari kepala desa bahkan kepala wilayah di situ bagaimana bisa betul-betul memaksimalkan pasar itu supaya jangan terbengkalai. Kesian kan kalau anggarannya sampai sekian miliar. Nah, kalau memang ada keinginan umpamanya pasar yang lama itu juga dimaksimalkan, ya coba didiskusikan dengan baik. Karena kalau menurut saya pasar-pasar yang ada di kecamatan-kecamatan ini kan sifatnya dia mingguan. Dalam satu minggu ada yang 2 kali, ada yang 1 kali, barangkali tinggal bagaimana memaksimalkan. Kalau menurut saya barangkali begitu. Oke. Kemarin saya juga sempat bicara dengan kepala desa Buga, juga beberapa warga yang menyatakan seperti ini. Kalau Pak Kepala Desa bilangnya begini, bagaimana saya harus memaksa masyarakat untuk menjual di sana, tapi mereka tidak mau. Jadi walaupun katanya sebagai kepala desa susah untuk memaksa masyarakat. Ada juga masyarakat yang berkomentar harusnya aspirasi dari masyarakat itu didengarkan seperti kata Pak Jumsar. Kan ada musrembang yang digelar pada saat mau ada pembangunan dan lain-lain. Ini bagaimana Pak Jumsar? Iya, memang harusnya memang begitu. Artinya sebagai kepala desa atau siapa saja yang punya wilayah di situ memang harus didengar. Tapi kan tidak semua harus kita mendengarkan keinginan-keinginan masyarakat ini. Artinya, manakala kita dianggap kita sebagai kepala desa atau sebagai kepala wilayah, harusnya memang kita juga yang mengatur masyarakat kita. Karena memang kadangkala memang begini ya, namanya juga pasar itu memang dilemanya luar biasa. Kadangkala kita sudah siapkan tempat, tapi keinginan masyarakat, para pedagang, petani ini lain juga keinginannya. Makanya pemerintah memang harus hadir di situ untuk mengatur ini.
Nggak boleh dia mengalah, harus dia atur. Kenapa? Kalau berdasarkan keinginan dari semua pedagang atau petani atau siapa saja pelaku UMKM itu memang agak ribet. Kenapa? Karena mereka masing-masing mau cari tempat yang memang memungkinkan supaya jualannya cepat laku. Jadi memang perlu pengaturan ini. Nggak boleh lagi seenaknya. Umpamanya kalau kita ada satu tempat, mereka dibiarkan berkeliaran. Ini nggak boleh. Memang harus diatur dia sedemikian rupa. Oke. Ya. Kalau kemudian kondisinya sudah seperti ini Pak Jungsar, sudah dibangun dari 2015, tidak pernah satu kali pun digunakan, itu uang rakyat yang sia-sia. Lantas harus diapakan saat ini? Karena ada juga pertanyaannya begini, apakah pada saat pasar itu dibangun memang untuk kepentingan rakyat atau kepentingan proyek? Karena kan justru rakyat tidak bisa menikmati itu. Jadi memang betul, boleh jadi ada dua kemungkinan. Seperti yang Bu Anti katakan bahwa ini barangkali memang hanya untuk kepentingan proyek. Bahwa bagaimana dana ini bisa dihabiskan, padahal manfaatnya tidak. Seperti apa yang terjadi sekarang. Dan memang terus terang itu hampir ada beberapa. Termasuk di daerah apa ya, kalau nggak salah di desa Galumpang itu bahkan itu anggarannya sekitar 5-6 M. Sampai sekarang itu tidak termanfaatkan. Padahal kalau menurut saya, kalau hanya sebagian kecil itu, harusnya pemerintah turun. Baik itu pemerintah dalam hal ini Pak Bupati, Kepala Wilayah memerintahkan itu, manfaatkan saja apa yang ada di situ. Sehingga artinya apa ya, jangan jadi mubazir lah itu. Jadi kalau menurut saya yang ada dibuka itu, insya Allah nanti kapan waktu saya akan kunjungan ke sana, nanti kita lihatlah. Karena sayang betul dengan dana yang begitu banyak, sehingga itu kalau dibiarkan pada saat juga dibangun dan tidak termanfaatkan, kesian. Artinya kalau saya, harusnya memang aparat desa di situ mengambil langkah-langkah untuk bisa dimanfaatkan fasilitas itu. Oke, Pak Jungsar, Komisi B yang membidangi persoalan pasar, kita punya program lagi kalau tidak salah, tahun depan atau tahun ini ya, tahun depan kita punya program untuk pembangunan pasar lagi yang diusulkan oleh pemerintah ke pusat. Kita tidak ingin ada lagi hal seperti ini. Kalau dari Komisi B sendiri Pak, bagaimana bentuk pengawasannya ke depan supaya tidak ada lagi pasar-pasar yang mubazir dan tidak termanfaatkan? Jadi kalau saya ya, saya pikir Pak Bupati lebih paham mengerti setempat ini. Pemerintah kan, Bupati ini paling enak kalau menurut saya, karena mereka semua punya perangkat, punya semua kepala-kepala dinas. Tinggal bagaimana kepala dinas ini memberikan ide-ide yang luar biasa dan bisa betul maksimal. Makanya contoh umpamanya pasar Sunsumbolan ini, itu kan saya sudah sampaikan Pak Bupati, kita coba adakan pendekatan-pendekatan supaya ditata dengan baik itu. Dan Pak Bupati alhamdulillah berterima kasih. Cuma sayangnya ini kadangkala pelaku-pelaku pedagang yang ada di pasar itu, setelah 1 minggu di kemudian mereka sendiri lagi berubah. Nah inilah barangkali memang kebiasaan masyarakat kita ini kadangkala juga tidak mau patuh dengan aturan. Makanya kalau menurut saya, yang diberi semacam kepercayaan, yang diberi semacam kepala koordinator pasar, harus dia memang punya kekuatan di situ. Nggak boleh Anda diintervensi. Karena kenapa? Kalau Anda tidak mau diatur, beritahu saja, jangan jualan di sini loh. Kita ini mau atur untuk kebaikan kamu, supaya ini pasar bagus, indah, tertib, dan bersih. Supaya pedagang, penjual juga nyaman, kan begitu. Baiklah. Tetapi Pak Jungsar, ada juga masyarakat yang bilang seperti ini. Kadang-kadang pasar itu dibangun memang tempatnya tidak strategis. Kalau tadi Pak Jungsar sempat bilang jangan sampai sudah ada kepentingan, justru lebih kuat ke kepentingan proyeknya daripada kepentingan rakyatnya. Nah, kalau misalnya kekuatannya lebih ke kepentingan proyek, pasti juga pembangunannya tidak akan melihat kira-kira di mana yang potensial untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan lain-lain. Ini bagaimana untuk pasar-pasar yang menurut publik ini sepertinya tempatnya tidak strategis, di hutan dan lain, di tempat-tempat yang agak sedikit sepi begitu Pak Jungsar? Memang kalau saya lihat boleh jadi ini memang dari pemerintah setempat ya. Umpamanya kalau ada dana APBN ya, pasar. Memang yang perlu memang dipikirkan, karena yang jadi dilema itu lokasinya. Lokasi yang pertama. Ada lokasi yang strategi tapi mungkin belum cocok. Artinya belum terjadi kesepahaman di situ. Mungkin pemiliknya barangkali belum bisa melepaskan, mungkin karena perhitungannya terlalu tinggi atau bagaimana. Nah, kan pemerintah juga ini tentu punya hitung-hitungan, sehingga diambillah barangkali lokasi yang memang agak jauh dari perkampungan. Tapi kalau harus memilih, sebenarnya harus memilih apa Pak? Ketika ada proyek masuk dan dari dana APBN mau masuk ke daerah kita,
kemudian kita harus memilih ketika dibangun tidak termanfaatkan atau dikembalikan, menurut Pak Jumsar harus memilih apa? Harus kita kembalikan saja kah ke pemerintah pusat atau tetap dipaksakan bangun tapi tidak digunakan? Saya begini ya, nggak apa-apa saya agak terlalu jauh saya bicara ya. Taruhlah saya bupati, toh? Saya tidak akan mungkin mau mengembalikan bahwa dana ini sudah masuk di daerah saya. Tinggal bagaimana saya manfaatkan dan saya negosiasi dengan kementerian. Apakah dia kementerian perdagangan atau menteri yang lainnya untuk kepentingan masyarakat kabupaten. Saya yakin kok ada jalannya. Enggak mungkin lah. Masa seenak kita sudah masuk di sini pasti kabupaten lain yang tangkap. Nah, sekarang kalau menurut saya tinggal bagaimana kita selalu berdiskusi dari beberapa dinas-dinas termasuk tokoh-tokoh masyarakat, yakin kok pasti ada jalan keluarnya, kecuali memangnya agak lain-lain pikirannya, barangkali itulah saya angkat tangan juga lah. Nah, itu. Oke, baiklah Pak Jumsar, lantas apa yang akan dilakukan oleh Komisi B DPRD Toli-Toli, Bapak sebagai ketua komisi setelah melihat atau mendengarkan bahwa di Buga ada pasar yang dibangun dari tahun 2015, anggarannya juga cukup besar, sekarang ini justru dipenuhi dengan semak belukar, Pak. Ini apa yang akan diambil langkah berikutnya oleh DPRD? Ya, pertama insya Allah kami, alhamdulillah ya, kami akan tetap berupaya memaksimalkan terutama di komisi-komisi kami ya. Dan ini sudah jauh kita sudah lakukan. Dan terus terang saya jujur bahwa yang ada di wilayah Kecamatan Ogodede itu tepatnya di Desa Buga memang belum pernah saya kunjungi. Makanya juga saya kaget setelah Ibu nelpon saya. Makanya saya jadi penasaran dan insya Allah kita akan kunjungan ke sana. Tentu kita berikan masukan bagaimana proyek ini supaya tidak terbengkalai. Artinya dimanfaatkanlah kira-kira nanti kepala desa atau camat di sana bagaimana memberikan informasi atau apalah untuk meyakinkan masyarakat di sana. Saya pikir itu dan insya Allah kami dari Komisi B insya Allah kami akan komitmen ya mengawal ya bahkan memberikan masukan pemerintah. Terus terang bahwa memang di Komisi B ini ekonomi keuangan termasuk pasar-pasar ini memang perlu harus dibenahi. Apalagi Pak Bupati ini punya visi misi ya menciptakan UMKM 1000. Nah ini juga memang perlu digenjot karena kenapa? Ini kalau nggak memaksimalkan boleh jadi. Apalagi ini tinggal berapa tahun lagi tahun politik. Saya khawatir nanti pada sibuk semua sehingga program-program yang sekarang ini tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, saya berharap mudah-mudahan dengan Pak Bupati ya dinakodai Pak Amran dengan Muhammad Besar Bantilan dia bisa maksimalkan ini. Oke. Dan salah satu yang akan mendorong pertumbuhan UMKM adalah pasar gitu ya, Pak Jumsar. Terima kasih Pak Jumsar untuk waktunya di Jujur Bangun Daerah. Kita sudah dengarkan statement dari Ketua Komisi B Toli-Toli. Kita akan nantikan kunjungannya seperti apa di Desa Buga. Semoga ada solusi yang inisiasi oleh Komisi B sehingga tidak dibiarkan Pak menjadi rusak percuma uang rakyat ratusan juta ya, mungkin juga bisa mencapai miliaran. Kita belum tahu infonya, kalau dari kepala desa itu katanya hampir 1 miliar rupiah. Namun sayangnya kepala desa kita sudah juga berdiskusi Pak Jumsar, cuman sepertinya beliau juga agak sedikit ragu untuk mengungkap kondisi yang ada di sana secara langsung begitu ya. Dan terima kasih Anda sudah menyimak Jujur Bangun Daerah. Sampai jumpa di episode-episode lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.